Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 905000123 003 dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan model analisis ISLM dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi model ISLM atau singkatan dari Investment Saving and Liquidity Preference Money Supply, yaitu menjelaskan interaksi antara sektor real atau IS dan sektor moneter LM dalam menentukan pendapatan nasional. Jadi dalam perspektif Islam, analisis ini diarahkan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai syariat tanpa riba, gharar, dan mendorong aktivitas yang halal. Nah, adapun poin pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan penurunan kurva ISLM. Jadi penurunan kurva IS ini terjadi saat investasi menurun atau konsumsi melemah. Sedangkan penurunan kurva LM terjadi saat permintaan uang menurun atau penawaran uang meningkat. Dalam Islam, perubahan ini dikaitkan dengan faktor-faktor halal seperti pembiayaan syariah dan penggunaan instrumen zakat, bukan suku bunga. Kemudian selanjutnya poin pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Jadi ada beberapa faktor, diantaranya itu yang pertama adalah tingkat suku bunga. Nah, yang kedua pendapatan nasional, yang ketiga investasi, yang keempat pengeluaran pemerintah, yang kelima kebijakan fiskal dan moneter, yang keenam permintaan dan penawaran uang, dan yang ketujuh yaitu kondisi sektor real dan moneter. Nah, kemudian selanjutnya yaitu poin pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan analisis keseimbangan kurva ISLM. Jadi keseimbangan kurva ISLM ini terjadi saat pasar barang dan pasar uang itu seimbang, yaitu ketika tingkat pendapatan dan suku bunga atau bagi hasil dalam ekonomi Islam saling menyesuaikan sehingga permintaan agregat sama dengan penawaran agregat dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Nah, selanjutnya untuk poin pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan hubungan kurva ISLM dan ADAS atau Aggregate Demand and Aggregate Supply. Jadi kurva ISLM ini menentukan titik keseimbangan output dan suku bunga pada tingkat harga tertentu, dan perubahan keseimbangan ini membentuk kurva AD dalam model ADAS yang menggambarkan hubungan antara output dan harga di seluruh perekonomian. Nah, untuk poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu terkait dengan dampak keseimbangan ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Nah, ada beberapa dampak dari keseimbangan tersebut, diantaranya yang pertama yaitu pertumbuhan stabil tanpa riba, yang kedua distribusi kekayaan yang adil, yang ketiga kebijakan syariah, dan yang terakhir yaitu keseimbangan pasar yang berkeadilan. Nah, itulah tadi pembahasan secara singkat terkait dengan model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Nah, sebagai kesimpulannya bahwasanya model analisis ISLM dalam perspektif Islam ini merupakan alat untuk memahami keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter dengan pendekatan syariah. Jadi tidak menggunakan suku bunga tetapi digantikan dengan mekanisme bagi hasil dan instrumen keuangan yang sesuai syariah. Jadi model ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan wakaf, serta menjadi dasar bagi kebijakan fiskal dan moneter yang bebas riba dan spekulasi. Nah, dengan demikian ISLM perspektif Islam ini tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan dan keberkahan bagi masyarakat. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.